Pemirsa, mantan bintang Real Madrid dan Arsenal Mesut Ozil telah menjejakkan kakinya ke Indonesia Selasa kemarin. Gelandang asal Jerman itu akan berada di Indonesia selama 4 hari untuk sejumlah agenda. Mega bintang sepak bola Mesut Ozil tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kedatangannya ke Indonesia untuk menghadiri beberapa kegiatan di Jakarta. Di antaranya coaching klinik yang rencananya digelar di Jakarta International Stadium. Mengunjungi kegiatan CSR bersama dengan sejumlah atlet muda dan anak-anak kurang mampu yang memiliki talenta di bidang olahraga sepak bola. Hingga bertemu dengan Kemenparekraf untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Ozil yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Arsenal juga menyampaikan dukungannya untuk prestasi Timnas Indonesia. I know it's growing here, so I know also that the country is a huge football fan. So I hope that we see Indonesia national team hopefully soon in World Cup. So if they believe in themselves, and I hope the football grows in Indonesia. Sementara saat memperkuat tim Real London Arsenal, Mesut Ozil berhasil menjuarai Piala FA sebanyak 4 kali. Timnas U19 kembali menggelar latihan di Stadion Madia sebelum berangkat ke turnamen Toulon 2022. Latihan dilakukan untuk mempertajam serangan sekaligus evaluasi usai laga uji coba melawan Persikabo. Timnas U19 Indonesia mempertajam sekaligus evaluasi latihannya kembali usai laga uji coba melawan Persikabo. Sudah lebih dari 9 hari mereka melakukan pemusatan latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Pelatih Zenat Radonjic menekankan latihan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pemain lakukan. Selain kesalahan-kesalahan, Coach Radon juga memuji beberapa permainan yang dilakukan pemainnya. We look at the game we played against a professional team, yeah. So today in the session we spend most of the time trying to fix some mistakes we made in the game, and so we think about it and we try not to make same mistakes more often, yeah. Timnas U19 sedang dalam persiapan mengikuti turnamen Toulon 2022 yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 12 Juni 2022 mendatang. Pada turnamen itu Indonesia berada di grup B bersama Meksiko, Ghana, dan Venezuela. Turnamen ini untuk kategori level usia U17 hingga U23. Selain untuk Toulon Cup, tim U19 Indonesia ini juga dipersiapkan PSSI jelang menghadapi laga-laga di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Apalagi Indonesia menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Jakarta International IPRI 2022 sudah rampung 100%. Saat ini pembangunan difokuskan pada bangku penonton dan bangunan temporer untuk menunjang balap mobil listrik ini. Berikut laporan Mahathir Muhammad serta juru kamera Pandu Priyo Aji dan Didit dari sirkuit Formula E Ancol. Hari lagi DKI Jakarta akan memulai ajang balap mobil listrik yaitu Jakarta International E-Prix 2022 pada tanggal 4 Juni 2022. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan, kurang lebih 95%. Perampungan dari sirkuit dan juga pembangunan semi permanen masih terus dilakukan hingga saat ini. Seperti berada di belakang kami ini, sejumlah bangunan semi permanen masih dilakukan pembangunan seperti pedok, di mana nantinya para ofisial dan juga pembalap akan masuk ke dalam sirkuit atau juga pedok. Selanjutnya untuk kategori bangku VIP dan VVIP saat ini sedang juga dilakukan pembangunan. Namun untuk grandstand seperti tempat kami berdiri saat ini memang sudah rampung dibangun, di mana grandstand ini akan dijual dengan harga kurang lebih 862.500 sudah termasuk pajak. Dan juga untuk bangku kategori VIP ini sudah habis terjual 100%. Namun untuk informasi lebih lanjut ketersediaan tiket, juga mengenai harga-harga tiket nanti dapat mengunjungi dari jakartaeprixofficial.com untuk melihat harga dan juga ketersediaan tiket. Dan juga sesuai jadwal nantinya apabila tanggal 4 Juni 2022 maksud kami, di mana memang untuk jadwal dari pukul 7.30 hingga kurang lebih 10 ini nanti akan ada sesi latihan dari sejumlah pembalap, dan di pukul 10.40 hingga pukul 12 siang di mana akan ada kualifikasi dari para pembalap, dan pada 15.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari ajang balap
mobil listrik ini akan dimulai di sirkuit Ancol. Dan nantinya bagi para pengunjung juga untuk bisa memesan tiket online terlebih dahulu agar ketika masuk ke dalam arena sudah memastikan bahwa tiketnya sudah terbeli, dan sekali lagi bahwa untuk tetap bisa menjaga kebersihan karena nanti akan ada sistem pelarangan untuk membawa plastik selama di area Jakarta E-Prix International 2022. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Pandu, Didit, Anyus melaporkan. Informasi mancanegara pemirsa, 19 siswa sekolah dasar dan 2 orang guru tewas dalam penembakan massal di SD Robb, Texas, Amerika Serikat. Pelaku merupakan seorang remaja berusia 18 tahun yang menembak mati neneknya sebelum bergegas ke SD Robb. Setidaknya 21 korban tewas dalam aksi penembakan massal di sebuah sekolah dasar Robb, Texas, Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Korban meninggal terdiri dari 19 siswa SD dan 2 guru. Pelaku diketahui bernama Salvador Ramos, remaja berusia 18 tahun yang juga bekerja paruh waktu di sebuah restoran cepat saji. Puluhan anak-anak terluka akibat penembakan. Kebanyakan anak yang ditembak merupakan siswa kelas 3 dan kelas 4. 15 siswa dirawat di unit gawat darurat dan dalam kondisi kritis. Pelaku dilaporkan menabrakkan mobilnya di luar SD Robb dan masuk sambil menenteng senjata api termasuk senapan. Pelaku diyakini menembak mati neneknya sebelum bergegas ke SD Robb. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan dan bela sungkawa. An elementary school, beautiful, innocent, second, third, fourth graders. And how many scores of little children who witnessed what happened see their friends die as if they're on a battlefield, for God's sake. Motif dibalik penembakan ini belum diketahui secara jelas. Penyelidik sedang bekerja untuk mendapatkan informasi latar belakang secara detail soal subjek, motif, dan jenis senjata yang digunakan. Pelaku disebutkan membeli senjata api saat berulang tahun ke-18. Dan 2 warga sipil terluka dalam bentrokan dengan penggemar sepak bola Belanda dan Italia. Peristiwa ini terjadi sehari menjelang final Liga Konferensi Eropa antara klub Belanda Feyenoord dan klub Italia Roma. Polisi Albania pada hari Selasa melaporkan sedikitnya 10 petugas dan 2 warga sipil terluka dalam bentrokan dengan penggemar sepak bola Belanda dan Italia sehari menjelang final Liga Konferensi Eropa antar klub Belanda, Feyenoord, dan klub Italia Roma. 2 kelompok terpisah dari penggemar yang berlawanan bentrok dengan polisi di daerah yang berbeda ketika mencoba untuk saling mendekat. Penggemar Belanda melemparkan botol plastik dan kaca dan benda-benda lain ke arah petugas polisi. Dalam insiden lain, supporter Italia menggunakan benda keras dan pentungan untuk bentrok dengan polisi. Polisi mengatakan 48 penggemar Italia dan 12 Belanda yang terlibat dalam tindakan kekerasan ditahan. Feyenoord dan Roma adalah klub bertingkat dengan basis penggemar besar dan elemen kekerasan terkenal di antara pendukung mereka. Mereka berkumpul di zona kipas terpisah dengan jarak 1 km atau 0,6 mil. Hingga 100.000 penggemar diperkirakan akan memenuhi Tirana meskipun setiap klub hanya dialokasikan 4.000 tiket untuk final perdana turnamen tingkat ketiga Eropa yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi klub-klub yang lebih kecil di kompetisi kontinental. Kapasitas di National Arena kurang dari 20.000. Ratusan pengunjuk rasa mengganggu pertemuan pemegang saham Total Energies di Paris. Aksi dorong dengan petugas keamanan sempat terjadi. Beberapa ratus pengunjuk rasa iklim mengganggu pertemuan pemegang saham Total Energies di Paris dan memblokir pintu masuk ke pertemuan pada hari Rabu untuk mengecam saham raksasa minyak dan gas di Rusia, meskipun perang Moskow di Ukraina. Para pengunjuk rasa yang mewakili Greenpeace, Friends of the Earth, dan organisasi lingkungan lainnya mengecam Total Energies karena kehadirannya yang besar di Rusia serta proyek pipa minyak di Uganda dan Tanzania yang dikecam oleh para pengunjuk rasa sebagai bom iklim. So we are 250 activists today. We are several organizations from the climate movement, and we're here at the Total AGM to denounce 2 things: the aggressive expansion of oil and gas projects, and the fact that Total has
decided to stay in Russia. So what we demand is clear. We demand Total to stop the expansion, just like the IPCC asked us to do. And we ask Total to leave Russia, to leave their assets and to join the global efforts. Total Energies mentweet para aktivis menghalangi akses ke pertemuan tersebut. Dikatakan pemirsa yang tertarik dapat mengikuti pertemuan di situs web perusahaan. Total Energies, anak perusahaan Total, pada bulan Maret menerbitkan prinsip perilaku di Rusia yang mengatakan perusahaan akan secara bertahap menangguhkan kegiatannya di Rusia dan secara ketat mematuhi sanksi Uni Eropa, tidak peduli apa konsekuensinya terhadap pengelolaan aset di Rusia. Kota Pokros mengalami serangan yang merusak rumah, kendaraan, dan infrastruktur kota. Sebuah serangan bahkan meninggalkan kawah sedalam 3 meter. Kota Pokrovsk di Ukraina di wilayah Donetsk dilanda serangan pada Rabu pagi, merusak rumah, kendaraan, dan infrastruktur kota. Kerusakan keseluruhan dan jumlah yang terluka masih dinilai. Setidaknya 1 serangan meninggalkan kawah sedalam 3 meter di dekat rel kereta api dan apa yang tampak seperti sisa-sisa roket yang masih membara. Deretan rumah bertingkat rendah yang terletak di dekat lokasi mogok mengalami kerusakan cukup parah. Ubin atap meledak, kusen pintu robek dari dinding, dan potongan beton berserakan di dalam tempat tinggal. Seorang penduduk setempat mengatakan bahwa ini adalah kedua kalinya roket menghantam kota. Setelah serangan pertama, mereka menambah kerusakan dengan papan kayu. Setelah serangan terakhir, dia berkata semuanya hancur. Seorang remaja Palestina tewas ditembak tentara Israel saat bentrokan terjadi di kota Nablus. Ratusan pelayat mengiringi pemakaman korban dan mengutuk aksi keji tersebut. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Saya Breman Atenaya pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa. Ratusan pelayat mengiringi pemakaman Gait Yamin, seorang remaja 16 tahun yang ditembak mati oleh tentara Zionis Israel. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Yamin meninggal dunia akibat luka tembakan di kepala dan meninggal di rumah sakit. Sebelumnya terjadi bentrokan saat jamaah Yahudi yang dikawal oleh militer tiba di sebuah kuil di pinggiran kota Nablus, tepi barat. Sedikitnya 15 warga Palestina terluka oleh tembakan langsung. Kekerasan meningkat antara warga Palestina dan polisi Israel di Yerusalem Timur, terutama di situs suci yang diperebutkan. Israel juga telah meningkatkan aktivitas militer di tepi barat dalam beberapa pekan terakhir. Minggu depan, ultranasionalis Israel berencana untuk berbaris melalui jalan raya utama Muslim di Kota Tua. Pawai itu dimaksudkan untuk merayakan penaklukan Israel atas Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah tahun 1967.